Kembali lagi bersama I Keep On Track Channel. Kali ini saya akan berbagi cara scraping API dari marketplace baleomall.com. Ya, kali ini saya akan menjawab request atau tantangan dari Hello Everything yang minta tolong untuk scraping Balemall. Untuk itu kita harus masuk ke websitenya Balemall ya. Ya, di sini websitenya saya juga baru tahu ada namanya Balemall ya. Mungkin juga sebagian dari Anda juga baru lihat. Ya, ini datanya kita scrap bagian ini aja ya. Ini nggak kelihatan ya. Yang terlihat di sini ya, ini kita scrap, kemudian juga gambarnya juga mungkin kita akan scrap ya. Harganya nih nggak kelihatan, nggak transparan. Kemudian di bawahnya juga kita scrap, dan seterusnya ya. Kali ini saya akan scrap dengan menggunakan API aja. Kenapa? Karena API lebih mudah ya, lebih mudah, dan ini juga saya lihat pertahanannya nggak terlalu kokoh nih ya. Kalau dilihat di API-nya nggak sekokoh kalau marketplace yang lain, misalnya kayak Tokopedia, itu untuk mendapatkan API-nya cukup sulit. Kemudian juga untuk membukanya juga sulit. Kalau ini jauh lebih mudah ya, nggak ada pertahanannya. Juga kalau Anda buka di AliExpress lebih susah lagi AliExpress untuk nembusnya. Kemudian di Shopee juga sama ya. Di Bukalapak juga sama sulitnya ya. Tapi kalau ini mudah ini karena pakai metodenya get, kemudian nggak ada mesti kasih parameter atau apa ya. Oke, pertanyaannya kenapa nggak menggunakan Selenium ya. Jadi kita bisa menggunakan Selenium untuk scraping ini, namun sedikit lebih sulit ya, karena Anda harus klik-klik ini, ada tombol yang kita harus klik untuk melihat lebih jauh ya, dan seterusnya ya. Kalau di API ini jauh lebih mudah karena datanya nggak cuman ada di sini, tapi ada juga yang tidak dimunculkan di sini pun kita bisa tahu. Misalnya seller name-nya di sini kan nggak ada tuh, di API-nya ada. Ya, saya sudah buka beberapa halaman di sini ya. Saya lihat ini kalau di sini nggak ada harganya. Saya pikir saya harus daftar ya. Tapi begitu Anda daftar, Anda harus bayar ini. Jadi saya tidak tertarik dengan ini ya. Tidak tertarik harus bayar. Kemudian juga saya lihat beberapa videonya ya. Jadi konsepnya sebenarnya bagus ini. Balemall ini mempertemukan antara pembeli dan penjual. Konsepnya bagus, tapi kalau yang berbayar-bayar gini saya nggak tertarik. Kemudian juga saya lihat videonya terlalu over promise ya. Terlalu over promise, terlalu banyak menjanjikan. Jadi sebaiknya Anda kritis lah ya. Saya nggak mau bahas itu ya, saya akan bahas scrapnya aja. Ya, untuk masuk ke sini Anda harus masuk ke halaman utamanya dulu. Kemudian kita bisa lihat ya di sini, ini tidak terlihat. Saya pikir Anda harus daftar dulu ya. Saya tidak daftar karena bayar hampir 700.000 ya. Jadi saya nggak daftar. Saya pikir kalau daftar gratis mungkin muncul ini, ternyata ya karena bayar saya nggak tertarik ya. Mungkin Anda yang menjadi member di sini mungkin bisa lihat harganya berapa, kemudian harga jualnya berapa ya. Ya, kali ini saya hanya fokus ke scrapingnya aja. Mengenai nanti kalau harganya ini, kalau Anda sudah terdaftar mungkin muncul, itu konsepnya sama untuk scraping semua. Jadi saya akan berbagi cara scraping untuk datanya juga sekaligus fotonya ya, Anda bisa download ya. Langkah pertama Anda harus masuk ke inspect dulu, kemudian masuk ke network ya, seperti biasa. Kalau Anda lihat video-video saya sebelumnya, saya sudah banyak berbagi cara scraping data ya, dengan API di Shopee, di AliExpress, di Lazada, di Blibli, di Tokopedia ya, dan lain-lainnya ya. Anda bisa lihat video saya sebelumnya.
Kalau Anda tertarik scraping dengan API, Anda masuk sini, kemudian ini kan tidak muncul, Anda harus refresh dulu. Ya, ini yang saya bilang pertahanannya nggak terlalu sulit ya, karena cuma sedikit sekali yang muncul. Kita nyarinya cukup mudah ya. Ini kategori, kita lihat datanya. Ya, ini masuk grup kategori, kemudian ini membernya. Ini juga bukan di sini datanya ya, kalau Anda lihat di atas. Ya, kalau Anda lihat di atas, ini ada datanya nih, misalnya hoodie snake poison ini lokasinya ada di sini ya. Home is login ya. Kalau Anda klik 2 kali, ya kita klik sini aja lah. Kemudian masuk ke preview ya. Kemudian masuk ke product home. Nah, di sini kita akan bisa lihat datanya ya. Yang pertama ini nama produknya ya, produk name-nya hoodie snake poison sama. Kemudian harganya nih diumpetin ya. Jadi kita nggak bisa banyak scrap banyak, tapi konsepnya sama ya. Jadi kalau nanti Anda menemukan harganya transparan, Anda cukup lihat API-nya aja. Kali ini saya hanya scrap ininya aja, product name. Selanjutnya juga kalau kita klik kanan, kita masuk ke ini, kita juga akan scrap dalamnya ya, description-nya ya. Jadi konsepnya juga sama, nanti akan kalau ini muncul harganya atau muncul keterangan yang lainnya, cara scrapnya kurang lebih sama. Anda cek di API-nya aja. Ya, kembali lagi tadi, kalau ke sini Anda klik 2 kali langsung muncul ini, nggak pakai pertahanan ini. Jadi ini udah sangat mudah sekali kalau scraping seperti ini ya, tidak banyak tantangan ya. Tinggal Anda cari aja, misalnya tadi apa nih, hoodie snake ya, snake aja lah gitu. Ctrl F, kita masukin snake aja, ular ya. Nah, ketemu kan hoodie snake tuh lokasinya ada di ini ya. Untuk Anda yang tidak bisa membaca ini ya, JSON filenya ya, biasanya manjang ke kanan ini. Cuman ini enak dilihat karena saya menggunakan extension saya menggunakan extension JSON viewer ya. Jadi Anda bisa download JSON viewer, atau juga Anda bisa menggunakan JSON formatter juga ada ya. Jadi Anda tambahkan extensionnya, Chrome extensionnya untuk bisa melihat seperti ini ya, enak dibaca ya. Kalau Anda nggak install itu, maka bacanya ke kanan semua, jadi nggak bisa dilihat, nggak bisa, susah untuk dilihat ya. Cara yang lain lagi adalah Anda bisa lihat langsung dari sini ya. Kita masuk ke tadi kan, ke data, kemudian masuk ke product home, kemudian di array yang ke-0. Di array yang ke-0 itu maksudnya yang ini ya, nanti di bawahnya lagi ini array ke-0. Ini hanya muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali 2, 12 ya. Kalau Anda scrap dengan Selenium, maka yang muncul hanya 12, atau dengan Beautiful Soup juga mungkin cuma 12 ya. Atau juga dengan Scrappy juga mungkin cuma muncul 12. Saya belum coba Beautiful Soup dan Scrappy, tapi rasanya ini tidak bisa di scrap dengan Scrappy maupun Beautiful Soup. Dia harus melibatkan Selenium untuk bisa klik di sini ya, klik button istilahnya. Ini hanya bisa dilakukan dengan Selenium atau dengan Puppeteer. Jadi kalau Anda scraping dengan Beautiful Soup atau dengan Scrappy, kemungkinan besar tidak akan terscrap semua. Saya belum coba, tapi untuk penanganan klik button ini hanya ada di Selenium ya. Oke, kembali lagi ini di array yang ke-0. Kalau Anda ke bawah lagi, nah ini array yang ke-1 ya. Buktinya apa? Kita lihat aja nih, array 1, data. Nah, kita lihat product name-nya. Tuh, hoodie anak 2 sampai 12 tahun ya. Nih sama ya. Kalau Anda klik ke bawah lagi, ya ini masuk ya di sini masuk array ketiga nih, array kedua ya.
array kedua yang di sini ya. Kita klik aja datanya, kemudian product name-nya adalah jas hujan anak ya. Ini jas hujan anak ya. Kalau Anda ke bawah lagi, ya ini masuk array yang ketiga ya, array ketiga rasanya ya. Kita lihat aja. Product name-nya adalah kulot basic ya. Jadi sama persis ya. Sehingga kita bisa tahu ini ada 3 array, 4 array ya, sorry, mulai dari 0 kan, 1, 2, 3, 4, ada 4 array. Oke, kita mulai aja. Ya, kita mulai aja. Pertama kita buka VS Code ya. Anda bisa menggunakan editor yang lainnya. Saya udah terbiasa pakai VS Code dan menurut saya VS Code itu sangat bagus ya. Banyak extension dan lain-lain yang kita bisa pakai ya. Ya, ini ekstensinya banyak sekali ya. Anda bisa cari apapun di sini, rasanya ada. Ya, kita mulai aja. Kita masuk, kita bikin nama filenya sesuai dengan yang akan kita scrap, yaitu bale-emol ya. Bale-emol. Kita tambahkan api.py. Ya, selanjutnya kita harus import library-nya dulu. Ayo, library-nya kita menggunakan request saja. Selanjutnya URL-nya ya. Dan kita gunakan ini ya. Respons sama dengan request.request get ya, metodenya get. Ya, metodenya get dapat dari mana? Dari headernya sini ya. Di sini ada namanya metodenya get. Jadi kita harus pakai get. Ada juga metodenya pakai post ya. Kalau Anda lihat video saya sebelumnya, scraping Tokopedia, dia menggunakan metode post dan memasukkan payload-nya di sini. Banyak sekali payload yang kita masukkan. Kalau ini nggak sesulit di Tokopedia ya. Oke, selanjutnya kita copy aja. Kita copy ini aja, satu URL ini ya. Kita tes dulu ya. Kita paste di sini. Selanjutnya kita print dulu hasilnya seperti apa ya. Kita tes dulu mulai dari hal yang paling kecil dulu. Kalau ini berhasil, baru kita bisa kembangkan. Ya, ini keluar semua ya. Artinya sudah ada titik bagus ya, titik terang. Ini bisa kita lanjutkan ya. Kalau ini belum keluar sesuai harapan, Anda harus ngutak-ngutik di sini dulu nih. Di URL-nya mungkin, atau mungkin di sintak di sininya ya. Oke, setelah itu kita kembangkan lagi. Ya, kita masuk ke sini ya. Kalau kita lihat ini lokasinya ada di data, kemudian di product home ya. Kita akan bikin variabel namanya rows, kemudian respon di array data, selanjutnya di array tadi ada produk, selanjutnya ada masuk ke ini ya, ke 0, kemudian data, masuk ke 0, masuk ke 0, kemudian masuk lagi ke data, kemudian masuk lagi ke 0, kemudian masuk lagi ke ya, kita mulai dari titik kecil dulu, product name. Kita paste atau kita kasih namanya ini aja, product name aja. Selanjutnya kita print. Kalau dia berhasil, harusnya dia akan keluar ini hoodie snake poison ya. Oke, kita simpan, kita bersihkan, kita running lagi.
Ya, ini berhasil ya, sampai titik ini berhasil. Selanjutnya kita kembangkan lagi ke ya mungkin dua aja ya, product name dan seller name aja ya. Ya, kita tes dulu hasilnya. Ya, keluar ya. Nama produknya sama tokonya ya. Tokonya ini ya. Oke, sampai detik ini sudah berhasil. Selanjutnya kita kembangkan lagi karena ini area tadi seperti saya bilang ada 3 ya. Ada 4 ya. 0, 1, 2, 3, 4. Dan bentuk datanya sama. Ininya sama ini. Konten ininya sama. Sehingga kita bisa looping ya. Kita akan bikin namanya variabelnya rows, kemudian respon kita copy aja yang di atas ya sampai titik ini aja. Ini maksudnya kita akan menghitung berapa array yang ada di sini ya. Anda bisa aja manual, tapi saya gunakan tidak manual ya, gunakan coding ya. Ini ada 4 ya, Anda bisa aja masukkan 4, tapi saya akan gunakan coding. Jadi saya akan hitung jumlah daripada rows-nya. Kalau dia berhasil, harusnya jumlahnya adalah 4 ya, mulai dari 0, 1, 2, 3 ya, muncul 4 ya. Dengan begitu kita bisa looping for i in range. Yang kita res adalah mulai dari 0 sampai dengan panjang daripada rows. Selanjutnya kita masukkan ya, ini hanya looping yang pertama, yang ini ya, looping pertama. Kemudian ada looping kedua lagi nih di sini. Kita buat lebih enak aja lah. Ya, ini ada 2 looping. Looping pertama yang ini, looping kedua yang ini. Jadi saya akan bikin rows kedua. Jadi rows kedua itu untuk menghitung banyaknya di dalam data ini. Ini ada berapa nih? Ada 65 ya datanya ya. Ada 66 ya, mulai dari 0 kan. Kita akan hitung konten dari datanya ini ya. Ya, kita namakan rows 2 aja ya, supaya ada pembeda dengan yang di atasnya. Kalau dia berhasil, maka dia akan keluar pertama ada 66 ya. 66 semua ini dari sini. Kemudian yang ini ada 0 sampai 85, berarti 86. Kemudian berikutnya lagi akan keluar 72 dan selanjutnya ya. Kita tes aja, kita print, kita lihat. Ya, berhasil ya. Artinya sampai titik ini berhasil. Kemudian kita akan looping lagi. Kita akan looping untuk yang kedua ini, yang J ini ya. Selanjutnya baru kita masukkan product name sama dengan ya, kita coba dulu aja ya. Kalau nggak yakin, Anda harus coba berani testing ya. Rows salah, ini row 1, kemudian di sini adalah i, selanjutnya
data ya, kita copy aja di atasnya data, kemudian yang 0 ini kita ganti dengan J ya, kira-kira begini ya. Kita cek aja hasilnya seperti apa ya, kita tes dulu. Yang kita nggak pakai kita buang dulu biar nggak bingung. Begini ya, tadi hanya alat bantu aja. Kita tes ya, keluar semua ya. Ya, rasanya udah keluar semua nih ya. Sampai titik ini sudah mantap ini ya. Selanjutnya tinggal kembangkan lagi. Kita copy yang ini, seller name, kemudian seller name adalah ini ya, seller name ya, begini ya. Rasanya ini juga oke, nggak ada masalah ya. Kita cek aja ya. Ini ya, jam tangan wanita, ini suppliernya, ini apa, ini suppliernya, ini barang, ini suppliernya, ini dan seterusnya ya. Semua udah keluar ini, udah bagus ini ya. Selanjutnya kita akan scrap detail ya. Jadi kita close other dulu. Kita akan masuk salah satu ya, let's say ini dulu ya. Kita klik kanan, kemudian kita inspect, kita masuk ke network, kita refresh, kita lihat di ya, rasanya ini ya, kalau kita klik 2 kali, nah ini ya, keluar ya, kita keluar API nya ya. Jadi ini adalah product ID rasanya ya. Kita lihat aja di sini. Tadi apa namanya, hoodie snake poison ya, lokasinya di array ke 0 ya, rasanya di sini ya. Kemudian kita cari, nah ini ya, product ID nih ya. Product ID nya kita akan pakai juga. Kita tambahkan satu lagi sini, namanya kita taruh paling atas saja ya, product ID. Adalah ini, kita copy, kita paste. Oke, kita tes dulu, rasanya hasilnya sih oke ya. Kita kasih ini untuk pemisah antara produk satu dan produk berikutnya ya. Kita simpan, kita running ya, bagus ya, semua udah masuk ya. Sampai di titik ini sudah mantap. Selanjutnya saya akan bikin supaya enak dibaca ya, karena ini udah sedikit lebih kompleks, jadi kita harus menggunakan sintak berikut ya. Ya, saya akan menggunakan sintak ini ya. Pertama, if name sama dengan main, kemudian kita gunakan URL ini, kemudian kita panggil namanya fungsinya adalah scrap. Kita bikin function. Selanjutnya kita scrap. Ya, kita gunakan ini ya, kita kopas saja. Kita gunakan ini URL ya, parameternya. Ya, selanjutnya kita simpan, kita running lagi, harusnya hasilnya sama. Ya, oke ya, sama ya, artinya ada oke sampai di sini ya. Selanjutnya kita harus saya akan bikin ini ya, bikin variabel namanya product sama products adalah sebuah list atau array. Kemudian saya akan tambahkan di sini yang kita append adalah product ID.
Selanjutnya kita juga butuh product name. Kita tambahkan juga seller name. Kita paste. Selanjutnya kita return products-nya. Ya, begini rasanya ya. Yang lainnya kita hapus saja. Ya, rasanya kalau ini kita print, kita gunakan Panda ya. Kita akan tes data frame-nya dulu. Ya, selanjutnya kita print. Kita cek dulu dalam bentuk tabel. Ya, mantap ya, semua udah masuk ya. Kita mulai DF-nya dari nomor 1 ya. Ya, kita gunakan ini ya. Data frame plus sama dengan 1. Kita mulai dari nomor 1 ini ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke detail ya. Jadi tadi setelah kita klik kita tahu detailnya ini, kemudian kita masuk ke, kalau kita klik ke kanan, kita masuk ke network, kemudian kita refresh, kita dapat ini ya. Kalau kita klik 2 kali dia masuk ke API-nya dia ya. Jadi API-nya ini kita copy, kita bikin satu lagi namanya scrap detail ya. Anda bisa gunakan apa atau detail aja ya. Oke deh, scrap detail lah. Scrap detail dimana URL-nya adalah ini ya. Nah, ini kita dapat dari product ID. Jadi kita harus bikin satu parameter lagi namanya product ID untuk menggantikan posisinya ini. Karena ini datanya string, jadi kita harus bikin begini ya, str atau string product ID ya, kira-kira begini ya. Selanjutnya kita bisa kopas yang di atas, metodenya sama, request get JSON, ini URL detail aja ya supaya ada pembeda. URL detail produk maksudnya. Kita kopas ke sana. Kemudian kita lihat di sini ya, di data sini. Kita akan coba scrap description dulu ya. Data kategori description. Data kategori ya, kira-kira begini ya. Ini adalah description ya. Dia masuk di sini ya. Di sini kita untuk panggilnya kita harus panggil ini detail dengan menyertakan parameternya adalah product ID. Setelah itu di sini kita return ya. Kita return description-nya. Kita namakan ini detail. Kemudian description sama dengan detail untuk array yang ke 0. Kira-kira begini ya. Karena ini kita return lebih dari 1 ya. Di samping deskripsi kita juga butuh let's say ya, harganya nggak ada nih, jadi ini nggak perlu kita scrap ya, nggak ada artinya ini ya. Anda bisa scrap apapun yang ada di sini ya, sepanjang di sini ada Anda bisa scrap.
pictures mungkin ya, kita butuh pictures ya, karena kita akan download picturesnya ya. Ya, pictures saja. Ya, atau kita persempit dulu aja untuk menghindari kesalahan ya. Jadi kita persempit dulu masalahnya. Kita coba scrap description-nya dulu. Kita coba dulu hasilnya seperti apa. Harusnya nanti nambah satu lagi namanya description di sini ya. Ya, ada error ya. Description. Data. Oh, data description. Ya, ini ada yang salah ya. Harusnya begini ya. Kita coba sekali lagi. Ya, rasanya mungkin ada yang harus diperbaiki ya. Rasanya kita pindahkan begini aja. Selanjutnya kita coba dulu. Ya, ini berhasil ya. Jadi nambah satu lagi namanya description. Ini descriptionnya ya. Oke, selanjutnya kita akan kembangkan lagi untuk scraping picture ya. Dia lokasinya ada di detail. Kemudian kita pakai ini ya. Kita aktifkan kembali. Kemudian posisi pictures-nya itu ada di sini ya. Di bawah data, jadi bukan di bawah kategori ya. Jadi ini salah, di bawah data, kategorinya kita hapus. Gini. Selanjutnya 4K in range 0 sampai dengan ini ya. Kemudian di sini kita namakan picture tunggal ya. Kalau di atas picture jamak, sama dengan pictures untuk array yang ke K ya, kurang lebih begini ya. Selanjutnya kita bikin sebuah list atau array ya. Kita namakan apa ya, images saja ya. Images sama dengan sebuah array. Kemudian kita tambahkan ya, images dot append. Yang kita append adalah picture ya. Sehingga kemudian kita akan return, yang kita return adalah images. Ini ya, rasanya begini. Selanjutnya di atas sini saya akan bikin namanya ini, kita copy aja ya, mungkin ini detail namanya. Kemudian description itu adalah detail untuk array yang ke 0 ya. Posisinya di 0 dia. Selanjutnya images atau gambar jamak ya, sama dengan detail untuk array yang ke 1. Ini dalam bentuk array ya, yang untuk yang images ini ya. Kalau ini enggak, yang description enggak. Oke. Selanjutnya kita coba print dulu aja ya mungkin ya. Kita akan print, kita tambahkan satu lagi namanya di sini
pictures ya, images ya, images. Kemudian kita tambahkan di sini images, kurang lebih begini. Tapi ini nanti dalam bentuk array yang ini ya. Selanjutnya kita coba dulu ya, apakah ada error apa enggak. Kita tes. Ya, ini ada error ya. Oh ya, ini errornya karena ini ya, too many request ya. Jadi codingnya sih rasanya nggak apa-apa. Kita coba sekali lagi. Ya, sekarang berhasil ya. Ini dari mulai indeks ke 1 sampai ke 263 ya. Terdapat 263 baris dan 5 kolom. Yang kita tambahkan tadi adalah image ini ya. Images ini dalam bentuk array. Jadi nanti kalau ini harus di scrap lagi, harus dipecah lagi untuk scrapingnya. Oke, sampai di titik ini sudah berhasil. Selanjutnya kita akan scrap gambarnya ya. Kita bikin function namanya download image. Kemudian yang kita akan masukkan adalah image parameternya. Selanjutnya kita akan bikin for loop ya. Ya, selanjutnya kita akan download image. Jadi script ini sebenarnya saya sudah pernah jelaskan di video saya sebelumnya, scraping gambar ya. Scraping gambar juga save ke MySQL. Di video sebelumnya saya sudah jelaskan. Jadi karena images yang ini yang dikirim adalah dalam bentuk list atau array, maka di sini harus kita pecah dulu. Jadi mulai for i in range 0 sampai dengan jumlah daripada image ya, karena di picture sini kalau kita lihat di picture sini, ini kebetulan ada 1, 2, 3, 4 gambar. Mungkin di tempat lain hanya ada 1 atau ada 2 atau mungkin tidak ada sama sekali ya. Kalau tidak ada sama sekali, maka kita harus menggunakan satu sintak lagi yang namanya try and except, supaya kalau dia masalah tidak error ya, tapi di bypass oleh dia. Ya, untuk membypassnya kita akan menggunakan satu sintak namanya try and except ya. Kita try dulu. Kemudian di sini acceptnya kita pasin aja, jadi kita lewatin aja, kita bypassin. Jadi penjelasannya adalah image di sini ya, kita tambahkan satu sintak di sini namanya download image ya. Sintaknya gini, download image. Images ini dalam bentuk list atau array ya. List array tadi kita pecah dulu, mulai dari kebetulan tadi yang saya jelaskan ada 4 gambar. Di sini ada 4 gambar, tapi mungkin di tempat yang lain mungkin cuman ada 2 gambar, mungkin 1 gambar, atau mungkin 0 atau sama sekali nggak ada. Sehingga untuk menghindari error karena dia 0, kita menggunakan try except. Kalau misalnya dia ternyata lebih dari 1, maka jalankan ini. Kalau ternyata nggak ada gambarnya, lewatin aja gini ya. Nah, penjelasannya adalah for i inline, jadi jumlah daripada image tadi. Image URL-nya adalah image yang pertama ya. Kemudian image name-nya ya, ini juga pernah saya jelaskan ya. Jadi misalnya ada URL ya, kita ambil kasusnya inilah misalnya ya. Ya, saya ambil contoh ini. Image URL-nya adalah ini, padahal untuk menyimpan file itu kita hanya butuh sepotong ini ya, sehingga yang ini kita harus hilangkan. Nanti jadinya akan begini ya. Nah, jadi akan begini.
Nah, untuk mengeluarkan ini kita harus menggunakan sintak ini, image URL tadi kita split berdasarkan garis miring, kemudian kita ambil yang paling akhir, yang terakhir ya, -1 itu yang terakhir artinya, lalu keluarlah ini. Selanjutnya setelah itu setelah itu baru kita bikin satu folder di sini namanya images ya. Images. Ya, images ini setiap file yang ada akan kita simpan di dalam sini. Kemudian di write ya, di write ditulis file URL-nya, nama gambarnya tadi, di looping dan seterusnya ya. Nah, setelah itu kita coba ya, setelah itu kita simpan dalam bentuk Excel aja ya. Ya, setelah itu kita akan simpan dengan nama baleomol xlsx. Kemudian setelah itu ada notifikasi data telah tersimpan ya. Kita hapus saja, kita nggak pakai lagi ya. Ya, kira-kira kayak gini. Totalnya ada sekitar 60 line code ya. Kita akan tes ya, apakah ada error apa enggak. Semoga tidak. Kita coba aja, kita lihat ya. Kita akan running juga, kita akan tes berapa menit waktu yang akan digunakan untuk scraping semua ya. Seperti biasa saya akan gunakan timer set by set. Kita mulai ini kita refresh dulu ya, kita mulai ini baru kita mulai ini. Kita tunggu berapa menit ya, nanti saya akan percepat, saya akan kembali setelah semuanya beres. Nah, ini ya, ini writing. Ini gambarnya udah tertulis di dalam sini nih. Ya, ini akan nambah-nambah terus nih. Ini akan nambah terus ya, kita tunggu aja ya. Nanti saya akan kembali kalau semua udah selesai semua. Ya, kira-kira 47 menit ya, cukup lama ya. Jadi kecepatan download ini sangat dipengaruhi oleh bandwidth di tempat Anda ya. Kalau bandwidth tempat Anda cepat, tentunya akan jauh lebih cepat ya. Selanjutnya kita periksa ya gambarnya, ya, ini gambarnya ya. Ya, Anda bisa lihat ini resolusi tinggi, high resolution ya. Total gambarnya ada di sini ya, kita bisa lihat. Kita kontrol A aja ya, jumlahnya ada 1024 gambar ya. Oke, oh ya, satu lagi kita cek apa namanya, kita cek Excelnya ya. Kita buka ini ya, ini Excelnya ya, ada totalnya ada 264 ya item ya, 264 item. Ya, oke, rasanya itu ya video berbagi saya. Bila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, juga boleh bagikan ke teman-teman yang memerlukan. Jangan lupa juga untuk komen dan like. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya. See you.